Dalam riwayat lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa seorang pria datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ahaduna yudhnib." Faqala yuktabu alaihi. Qala thumma yastaghfiru minhu wa yatub. Qala yukfaru lahu wa yutabu alaihi. Qala fayaudu fayudhnib. Qala yuktabu alaihi. Qala thumma yastaghfiru minhu wa yatub. Qala yukfaru lahu wa yutabu alaihi. Qala fayaudu fayudhnib. Qala yuktabu alaihi wa la yamallu Allahu hatta tamallu. Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami melakukan dosa. Beliau bersabda, dicatat dosanya. Karena pelanggaran dia. Orang itu mengatakan lagi, kemudian dia beristighfar dan bertobat darinya. Maka kata Nabi SAW, dia diampuni dan diterima taubatnya. Orang itu berkata lagi, lalu dia kembali melakukan dosa setelah beberapa waktu. Maka kata Nabi SAW, dicatat dosa. Lalu dia mengatakan, kemudian dia beristighfar dan bertobat. Ini yang kedua kali. Maka kata Nabi SAW, dia diampuni dan diterima taubatnya. Orang itu mengatakan, lalu dia kembali lagi dan melakukan dosa. Kata Nabi SAW, dicatat dosa. Dan ingatlah, Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 4, halaman 285. Jadi ini teman-teman sekalian, hadis ini menjelaskan bagaimana seorang hamba selama dia mau kembali kepada Tuhannya, maka Allah akan terima dia. Dan cara yang terbaik pada saat seorang terjerumus dalam dosa, bertobat. Tidak ada solusi lain. Astaghfirullah, artinya aku memohon maaf ya Allah. Wa atubu ilaik, dan aku taubat kepadamu, artinya aku kembali ke jalanmu dan aku berikrar tidak akan mengulanginya. Tidak ada solusi lain. Dan dengan itu Allah akan maafkan kesalahannya dan secara otomatis semua fasilitas akan kembali dia bisa nikmati. Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan sebaik-baiknya adalah setiap orang yang diuji dalam kurung dengan dosa lalu bertaubat. Ditanyakan, jika dia mengulanginya lagi, maka dia menjawab, dia beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Ditanyakan, jika dia kembali berbuat dosa, dijawab, maka dia menjawab, dia beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Ditanya, sampai kapan? Kata beliau, sampai syaitan berputus asa. Karena syaitan tadi harapannya adalah kalau kita berbuat dosa, kita merasa terkucilkan, kita merasa Allah tidak akan terima, bersangka buruk dengan Allah, lalu kemudian kita terus terjerumus dalam dosa. Dia berharap kita celaka dan bersama dari neraka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah taubat. Lalu teman-teman sekalian, saya kembali mengingatkan, poin yang sedang kita bahas ini bukan berarti menggampang-gampangkan, oh kalau gitu buat dosa aja nggak apa-apa nanti taubat lagi. Itu berarti dari awal dia memang meremehkan masalah ini. Kita sedang membahas orang yang melakukan dosa, kemudian dia coba istiqomah, satu waktu dia safar satu negeri, dia terjerumus berteman sama orang-orang yang buruk, lalu terjerumus dalam dosa, kemudian dia kembali. Nah ini dimaksud di sini. Ya? Tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu akan lebih baik, jauh lebih baik dan lebih afdal, orang yang terus istiqomah dan tidak buat dosa. Misal, seseorang atau dua orang, A sama B, dua-duanya umur yang sama, misal sama, anggaplah sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Berjalanlah mereka, dua orang bersahabat ini. Tadi yang sama-sama bermaksiat, sama-sama pemabuk, sama-sama narkotika, sama-sama pezina, sama-sama pemain ini dan itu, apalah, judi dan seterusnya. Lalu mereka taubat nasuha. Hijrahlah mereka ini. Sebagaimana sekarang tidak asing, Masya Allah, di beberapa komunitas ikhwan dan akhwat kita, yang dulunya masa lalunya kelam, mereka sekarang sudah hijrah. Baik, berjalan waktu. Setelah berjalan waktu, si A terjerumus lagi dalam dosa setelah 2-3 tahun. Terjerumus lagi dalam dosa-dosa yang dia lakukan walaupun tidak semua diulangi sama dia. Tapi si B tetap istiqomah. Ya. Misal tahun ketiga. Tahun keempat, si A taubat nasuha, lagi kembali. Lalu kembali istiqomah bersama si B. Kira-kira mana yang lebih baik di sini? Lebih baik tetap si B. Ya kan? Karena di waktu yang si A berbuat dosa, walaupun dia taubat Allah maafkan, di detik-detik yang dia pakai dosa, si B sedang melakukan ketaatan. Iya kan? Misal si B lagi sholat malam, si A lagi di karaoke. Walaupun nanti si A ini taubat nasuha, tapi tetap detik-detik itu kosong dari amal soleh. Si B telah mengisi dengan amal soleh. Kan begitu. Jadi kalau kita tanya mana yang lebih baik, ya tentu yang sudah taubat sekali lalu dia istiqomah. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka sekali masuk Islam, sekali taubat, mereka terus sampai meninggal dunia.